Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, segmen IHSG dan 3 saham ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan sekarang kita sudah masuk ke minggu keempat ya teman-teman, di bulan Oktober ya. Jadi di minggu-minggu terakhir nih gimana nih ya IHSG. Langsung saja teman-teman, kalian bisa lihat di depan kalian ini gue lagi pakai tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, kripto maupun forex secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa langsung aja ke websitenya di tradingview.com. Terus kalian bisa langsung sign up secara gratis. Dan juga kalian bisa langsung ke bagian chartnya, menikmati fitur-fitur yang dikasih sama TradingView secara gratis ya. Ini udah keren, lengkap, dan juga oke banget buat analisa teknikal ya. Nah langsung saja ya, kita lihat kondisi IHSG-nya bagaimana teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, IHSG kemarin itu terkoreksi ya, kemudian di minggu kemarin dia rally teman-teman ya. Nah rally-nya ini kalau kita perhatiin ya, di sini itu ada momentumnya teman-teman ya. Jadi ini ada chance ya, ada kesempatan buat IHSG untuk dia break di structure high minor sebelumnya ya. Jadi yang mana tuh bang structure high sebelumnya? Itu ada di area sini ya teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan goals IHSG terdekat adalah dia break dulu ke sini ya. Dan kalau misalnya teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat nih candle hari Jumat kemarin itu di close-nya dengan momentum yang melemah ya. Jadi kalau dia tidak punya kekuatan nanti di hari Senin dan dia bikin ya konsolidasi kecil atau bahkan banyak rejection di sini, ada chance kemungkinan dia bikin shoulder kanannya ya, dan dia bikin pattern inverted head and shoulder ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini itu ada shoulder kirinya dan dia lagi bikin headnya seperti ini, dan dia kemungkinan kalau nggak kuat ya, itu sih sebenarnya skenario terbesarnya kayak gitu ya. Dia kena sini terus dia retracement dulu, bikin shoulder kanan, kemudian dia sambil ngumpulin tenaga, baru dia joss lagi ke atas kayak gitu ya. Nah seperti itu IHSG ya. Jadi cukup baik minggu kemarin performance-nya IHSG, memberikan secerca harapan di masa-masa yang lagi katanya banyak resesi seperti ini gitu ya. Dan ngomongin resesi teman-teman ya, gue akan nyelipin juga tips and trick buat kalian teman-teman, terutama gimana caranya menghadapi resesi di stock pick kalian itu seperti apa ya. Jadi ini gue fokusin ke saham ya. Buat teman-teman di sini yang tradingnya itu masih pakai modal kecil dan segala macam, saran gue teman-teman ya, buat menghadapi fase-fase yang tidak meyakinkan seperti resesi kali ini ya, apalagi menjelang nanti 2023 ya. Kalian bisa memilih saham-saham yang pertama memiliki volatility yang terukur ya teman-teman. Jadi kalian jangan pilih saham yang volatility-nya tuh gila banget ya, karena itu beresiko besar. Apalagi kalau misalnya kalian baru belajar trading saham atau baru nyemplung di dunia saham. Pilihlah saham-saham dengan volatility atau ruang geraknya itu yang terbatas atau yang terukur ya, seperti misalnya ya saham-saham banking seperti itu ya. Dan kemudian saham-saham yang bergerak di bidang consumers ya, seperti itu kalian bisa pilih saham-saham seperti itu kayak gitu ya. Dan juga sedikit update teman-teman tentang apa yang terjadi di global, secara global ya. Gue update news aja atau update berita ya. Tampaknya ekonomi dunia ini tidak membaik teman-teman ya. Dari minggu kemarin gue baca-baca berita ya, The Fed masih melakukan tightening teman-teman dalam kebijakan moneterinya karena tidak berhasil menurunkan tingkat inflasi ke sesuai harapan mereka gitu. Jadi mereka akan terus melakukan sesuatu ya, dan itu akan tentunya akan memperlambat lagi ekonomi ya. Dan kemudian kalian juga wajib baca tentang central bank secara global itu sudah mulai ketar-ketir sekarang ya teman-teman ya. Jadi resesi mulai menunjukkan langkah next step-nya nih teman-teman. Jadi resesi kalau misalnya dari berita-berita yang sudah keluar sih, kemungkinan besar, makin besar lagi kemungkinannya itu terjadi ya di 2023 ya. Tapi tenang aja teman-teman ya, Indonesia so far so good ya, GDP masih aman ya, ekonomi masih terus tumbuh, dan kemudian kita ketolong sama jumlah penduduk kita yang konsumtif teman-teman ya. Kita penduduknya banyak, terus Indonesia tuh konsumtif, jadi ekonominya masih bisa jalan nih ya. Makanya nggak heran kalau misalnya pengusaha-pengusaha di Indonesia ini sebenarnya
apaan sih resesi, kayaknya gue nggak terlalu berasa deh. Ya bener ya, karena memang sebagian besar sektor, terutama di sektor retail teman-teman ya, itu masih belum ada dampaknya. Cuma nanti nih ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian pengusaha atau kalian bergerak di bidang apa yang namanya ya, productions gitu ya, kemudian bergerak di bidang misalnya consumers yang ibaratnya masuk ke energi atau ke factory gitu ya, ke production goods seperti itu, mungkin kalian sudah mulai bisa melihat tanda-tandanya ya. Mungkin sudah mulai ada pelemahan atau penurunan dari sekarang ya. Kalian mungkin bisa lihat, belum terlalu berasa ya, cuman ada tanda-tandanya seperti itu. Jadi ya saran saya tetap sama ya, kalian tetap persiapkan diri, prepare ya, sisakan cash kalian, cari side hustle kalian yang bisa generate cash lebih banyak ya. Sekarang zaman sudah maju, banyak side hustle yang kalian nggak perlu pakai modal mungkin ya. Kalian cuma butuh skill dan butuh niat sebenarnya ya. Kalian bisa generate side hustle ya. Salah satunya trading ya. Trading ini menjadi salah satu side hustle yang bisa kalian lakukan gitu ya. Walaupun buat saya ini bukan side hustle, tapi ini pekerjaan profesional ya, seperti itu. Cuman kalian bisa memperlakukannya sebagai side hustle atau sampingan seperti itu ya, yang bisa generate cash kalian yang lebih ya. Cuman syaratnya ya jangan sembrono ya teman-teman, karena trading ini nggak mudah ya. Sekali lagi saya bilang, trading itu hal yang sangat-sangat sulit dibandingkan pekerjaan yang pernah kalian lakukan. At least yang pernah saya lakukan sebelumnya, trading ini takaran sulitnya tuh wah di atas ya. Jadi kalian harus benar-benar take care dari sisi emosi, dari sisi teknik dan segala macamnya kayak gitu ya. Maksudnya trading itu kayak gimana? Dan saya sering sekali bilang ya teman-teman ya, bedakan antara investasi dan trading ya. Investasi itu adalah kalian memperlakukan saham ini untuk jangka panjang ya. Jadi pilihan sahamnya mungkin itu sangat berbeda. Misalnya kalau misalnya saya invest di satu saham, saya akan lihat dulu segala performance di saham tersebut atau di emiten tersebut ya. Apakah dia dari segi perusahaannya itu dia untung atau enggak, itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, apakah saham tersebut memberikan saya dividen ya setiap tahun secara rutin, karena itu juga penting ya. Kemudian yang ketiga, saya mesti lihat ya board of directornya tuh bagaimana, apakah nih orangnya benar-benar semua ataukah nih orang cuma pengen duit cepat, seperti itu ya. Itu mempengaruhi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memperlakukan saham seperti trading, saya tidak mempedulikan hal tersebut. Yang saya pedulikan adalah bagaimana nasib saham ini kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Apakah dia akan memberikan saya capital margin atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya trading yang kalian incer tuh capital marginnya. Ingat ya, yang kalau misalnya kalian trading yang kalian incer capital margin. Maksudnya capital margin tuh apa? Misalnya kalian beli, contoh nih di sini saham A 7.000, terus kalian beli, kalian mengharapkan dia naik jadi 7.200. Kalian untung 200. Nah, itu namanya capital margin. Tapi kalau investing ya teman-teman ya, kalian beli saham yang under value misalnya, yang masih murah banget. Yang kalian harapkan apa? Selain kalian mengharapkan capital margin yang sangat-sangat besar range-nya, atau kalian mengharapkan juga yang namanya dividend yield teman-teman ya, atau kalian mendapatkan bunga setiap tergantung sahamnya, ada yang bagian berapa bulan, ada yang bagian per tahun gitu ya. Kalian butuh itu juga ya, karena itu menjadi source of income buat kalian ya. Kenapa? Karena kalian akan mengendapkan uang kalian di situ lama. Kalau misalnya nggak ada dividend yield-nya, itu kalian akan rugi sebenarnya ya. Walaupun kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari capital margin ya, tetapi ya itu nggak ideal lah ya menurut saya. Kalau ideal, kalau misalnya kalian beli saham under value, kalian juga perhatikan dividennya. At least kalau kecil nggak apa-apa, yang penting dia kasih kita dividen. Kayak gitu ya, itu bedanya jelas ya. Oke, seperti itu update-nya untuk resesi kali ini teman-teman ya, yang tips and trick resesi di setiap minggu yang saya senapkan di IHSG 3 saham ini ya, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Nah, sekarang ke saham-saham yang bisa kalian tengok ya teman-teman, atau kalian bisa jadikan referensi untuk minggu depan. Yang pertama, sebelumnya gue mau bahas dulu saham-saham yang kemarin gue sudah kasih tahu ke kalian ya, apa aja. Yang pertama Cimory teman-teman ya, CMRY. Nah, ini saya suka banget ya, saya suka produknya Cimory. Kalau ke puncak saya selalu mampir ke sini, dan ya sahamnya juga memberikan saya keuntungan yang lumayan ya teman-teman ya.
at least di beberapa bulan ke belakang gitu ya. Sekarang saya mau kasih tahu nih, kemarin saya bilang kan Cimory ya, ternyata dia blow ya teman-teman, dia meledak ke atas nih 4750 high-nya, sekarang retrace dan ini menjadi new consolidation level ya, atau level sideways baru gitu ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan ya, Bang kok tahu sih ini kenapa bakal meledak gitu ya? Jawabannya simple teman-teman. Kalau saya kalau di saham tuh selalu lihat volume ya. Kalian bisa lihat ya di sini volumenya tuh ada volume yang meningkat. Nih kalian bisa lihat ini konsolidasi terus ada volume meningkat. Itu yang saya sangat suka ya. Jadi cara gampangnya adalah, ini tips buat kalian juga ya. Kalau kalian mau mencari saham yang enak, yang gampang gitu ya, yaitu kalian melihat aja volumenya ya. Lihat fasenya dan lihat volumenya. Fasenya apa yang kalian lihat? Kalau misalnya fasenya lagi konsolidasi atau harganya lagi bertumpuk, terus kemudian dibarengin volumenya ada yang meledak-meledak ini, kemungkinan besar dia akan kayak begini hasilnya ya. Jadi sekarang kita masih floating profit walaupun kita tergerus ya kemarin. Ini biasa lah, ini aksi profit taking orang-orang yang ibaratnya paper hands teman-teman ya kita bilangnya, atau orang-orang yang flipping. Karena memang di zaman-zaman atau di kondisi seperti ini saya nggak nyalain orang yang ngeflip ya teman-teman ya, itu strategi yang cukup bagus gitu loh. Jadi kita lihat ternyata dia masih bisa menahan nih, walaupun sudah melakukan aksi profit taking, dia masih bisa menahan ya. Jadi itu bagus. Cimory saya masih hold ya teman-teman ya. Jadi target saya at least ke setengahnya deh ya, di 4910 baru saya nanti set BEP atau saya ambil setengah seperti itu. Oke. Itu Cimory. Berikutnya ada BTPS ya teman-teman. Nah untuk BTPS ini juga lagi floating profit ya teman-teman. Cuman ini masih agak lebih berat ya. Saya kira banking salah satu banking yang lumayan under value, terus kemudian dia bakal meledak gitu ya. Ternyata ledakannya nggak terlalu besar ya. Cuman nggak apa-apa nih, saya masih hold. Stop loss saya naikin ya teman-teman ke 2630. Kemudian TP-nya juga masih sama ya. Nanti di angka 2960 saya naikin stop loss saya ke BEP. Seperti itu aja. Dan yang terakhir nih yang kemarin saya incer juga, NISP teman-teman ya. Ini NISP kemarin kalau misalnya kalian nonton YouTube saya ini udah kehapus ya teman-teman ya. Ini naik juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin NISP ini saya entry-nya tuh di 710 kalau nggak salah ya kemarin. Kemudian stop loss saya masih di 690 dan target saya tuh di atas di 795. Dan sekarang sudah setengah jalan ya. Jadi ini lumayan enak ya teman-teman NISP. Jadi stop loss-nya nih saya naikin ya ke level entry saya di 710. Kemudian sisanya saya diamin ya. Jadi nanti di angka tepatnya itu sebenarnya di 795 ya teman-teman. Cuman mungkin di 790-an lah, yaitu saya akan ambil dulu setengah, baru nanti sisanya saya lihat apakah dia bisa break structure high yang baru seperti itu gitu ya. Nah kalau NISP ini kenapa sih saya bisa ngelihat ya, ini sesimpel karena menurut apa yang saya analisa teman-teman ya, terutama dari sisi brokerage ya teman-teman ya, mereka lagi pada ngumpulin ya. Jadi saya ada beberapa brokerage yang saya ambil sebagai sampel buat ngelihat tendensi teman-teman ya, seperti itu, atau ketertarikan dari institutional money ya. Jadi brokernya apa aja saya tidak bisa spill teman-teman ya, karena itu bumbu dapur saya gitu ya. Jadi ada beberapa broker, ada 7 broker ya teman-teman ya. Buat saya ada 7 broker besar institutional level yang saya ambil sebagai sampel, dan mereka lagi ngumpulin salah satunya NISP ini gitu ya. Dan untuk saham-saham minggu depan ya teman-teman, saya mau kasih spill beberapa ya teman-teman ya. Pertama S Hardware nih. Nah S Hardware ini kenapa saya pilih juga, karena ini juga lagi dikumpulin sama broker yang tadi saya bilang itu gitu ya. Jadi banyak yang ngumpulin si S Hardware ini ya. Tetapi untuk S Hardware ini harap hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena trennya ini lagi ibaratnya pisaunya lagi jatuh lah kata orang-orang gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini untuk S Hardware itu saya tunggu sampai dia bisa break di angka atas 544. Jadi di angka sekitar 536 gitu ya. 536 dia bisa close di atas level itu, kalian baru bisa entry, dan untuk stop lossnya kalian cukup di 500 ya. Dan memang nih stop lossnya agak besar, cuman menurut saya ini worth it ya. Dan untuk TP-nya di 660, TP terdekat 1:2 biasa ya risk reward rasionya. Jadi S Hardware
masih oke. Volumenya juga kalian bisa lihat sendiri ya. Harga turun ya, kemudian ada tiba-tiba candle bearish-nya juga sudah mulai melemah, dan ada satu volume bullish yang lumayan besar. Jadi ini kalian bisa jadikan patokan ya, seperti itu. Oke, itu untuk S Hardware. Berikutnya nextnya itu ada saham yang mungkin kalian jarang dengar ya, maksudnya jarang kalian lihat di bursa, tetapi produknya tuh kalian mungkin suka ya, yaitu adalah PZZA ya. Nah, kenapa si PZZA ini ya? Karena pertama, kalian tahu nggak sih PZZA ini apa ya? Namanya udah PZZA, pizza ya, betul, Pizza Hut teman-teman ya. Produknya itu adalah Pizza Hut. Kalian di sini ada yang doyan nggak Pizza Hut? Nah, si Pizza Hut ini kenapa menarik perhatian saya ya? Karena kalian bisa lihat ya, Pizza Hut ini trennya down ya, turun ya. Terus kemudian di sini sudah mulai ada transisi ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, transisi atau repositioning namanya. Kalau nggak transisi, repositioning sama aja lah ya. Jadi intinya perubahan langkah awal atau gejala awal perubahan tren dari bearish ke bullish ditandai dengan dia membentuk structure yang berbeda ya. Kalau di sini kan kita lihat structure-nya lower low, lower high terus, dan di sini dia membentuk higher high ya. Dan pada saat dia turun ya, hopefully di sini bikin lower high gitu ya. Higher low, lower high lagi, higher low ya. Dan itu yang pertama saya lihat. Dan yang kedua saya lihat dari ini teman-teman ya, fixed range volume price-nya nih ya. Kalian bisa lihat di sini merupakan salah satu tools dari TradingView secara gratis, juga kalian bisa pakai. Kalau misalnya kalian bisa atau mengerti menggunakan ini, itu enak banget sebenarnya. Apalagi kalau kalian combine dengan volume ya, seperti itu. Kalian bisa lihat di sini ada histogram biru-biru seperti ini, garis-garis biru sama kuning ya. Yang biru ini apa sih lambangnya? Yang biru ini di level harga ini banyak orang yang beli ibaratnya. Kalau biru itu artinya buy, yang kuning ini artinya orang nge-sell gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ya di tren yang saya tarik dari sini ke atas ya. Kemudian kalian bisa lihat nih, begitu dari bawah sampai dari bawah sampai tengah nih yang biru-biru ini banyak orang ngebeli nih. Peaknya itu di harga 550, orang banyak banget ngebeliin ya teman-teman, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik adalah ketika dia high ke atas ya teman-teman, terus kemudian dia turun ke bawah. Ini walaupun harganya turun, tapi ternyata volume sell-nya tuh nggak ada di harga-harga itu, nggak ada orang yang ngejualin. Jadi active sellernya tuh nggak ada. Yang ada itu adalah passive sellernya doang gitu, atau orang-orang yang ibaratnya bisa dibilang taking profit lah segala macam. Jadi ibaratnya nih active sellernya nggak ada, seperti itu ya. Dan menariknya lagi adalah dia membentuk konsolidasi di sini ya. Dan pada saat konsolidasi ini memang tidak ada volume yang mencolok teman-teman, tetapi kalian bisa lihat ya, di harga ini dia bertahan gitu. Jadi ya kalau misalnya menurut saya sih, cara saya adalah saya tinggal bikin base seperti ini untuk si pizzanya. Kemudian saya tinggal tunggu apakah dia bisa breakout ke atas. Kalau bisa breakout ke atas, baru saya bisa entry ya, kayak gitu. Jadi ini cara yang cukup aman sih menurut saya. Jadi saya entry-nya tuh mungkin ketika dia hari Senin nanti kena di 570, bisa close di level tersebut, itu sudah bagus. Stop loss-nya 5% sampai 6%, 535. Dan kemudian untuk TP-nya kalian bisa incer ke area supply yang benar-benar kuat di atas sini di 665, atau di bawahnya juga boleh ya. Jadi di sini sebenarnya pizza nih banyak structure level yang kuat ya. Pertama, structure level yang kuat 610 itu kuat ya. Jadi di 610 ini kuat, kemudian di angka 645 sampai 650 juga kuat ya. Jadi inceran saya tuh sebenarnya di 650 ya untuk TP pertama ya. Jadi risk reward ratio 1:2 juga gitu ya. Oke. Itu adalah yang kalian bisa jadikan referensi untuk minggu depan, seperti itu. Nah, sekarang untuk saham-saham yang sudah kalian request ya teman-teman. Yang pertama nih ada Gudang Garam. Nah, Gudang Garam ini juga ya teman-teman, saya kasih bocoran, ini juga salah satu saham yang lagi dikumpulin sama broker-broker, tapi mereka pada beli di bawah nih ya, di angka average-nya tuh rata-rata di 22.500 sampai 22.800, itu average-nya mereka gitu. Dan tiba-tiba mereka naik jeder ke atas ya. Dan ini lumayan ngeri ya, kalau entry sekarang sih ngeri. Kenapa? Karena dari
fixed volume price range-nya itu dia di level ini ya teman-teman, di konsolidasi yang sebelah sini di 25.100 sampai 25.600 itu banyak sellernya, antara buyer sama seller tuh banyak ya. Jadi kemungkinan teman-teman ketika sampai sini dia ada rejection lagi gitu. Jadi menurut saya tunggu dia sampai sini terus dia reject ke bawah, kalian bisa ambil kayak gitu ya. Saya takutnya kalau dia di sini orang-orang banyak yang ibaratnya tuh bukan taking profit ya, tapi dia kalau misalnya institutional beli kan mereka belinya average ya. Jadi average yang di sini tuh sama dia dibuang-buangin gitu supaya bisa dapat profit dari bawah seperti itu. Jadi ibaratnya tuh dia pengen ibaratnya BEP lah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk gudang garam kayak begitu. Selain gudang garam sebenarnya ada satu lagi saham rokok juga yang dikumpulin mereka. Rokoknya itu sampulnya warna putih lah covernya kalau misalnya kalian tahu ya, itu kodenya. Oke. Pokoknya rokoknya itu mengandung warna putih dan warna merah ya, seperti itu. Bukan Marlboro yang pasti. Oke. Nah, nextnya ada Unilever teman-teman ya. Ada yang nanya Unilever nih gimana? Nah, Unilever saya ya teman-teman, saya juga waktu kemarin ini posisi yang entry saya sudah lama. Kemarin saya cek di portfolio saya ternyata sudah ke trigger, sudah masuk teman-teman. Dan ke triggernya itu sudah dari tanggal berapa nih ya? Dari tanggal saya nggak tahu ya. Pokoknya kemarin saya sudah masuk, saya lupain aja karena saya yakin banget si Unilever nih masih bisa jos banget ya. Kenapa? Karena dari segi sektor dia bagus. Yang kedua dari segi kondisi sekarang dia agak diuntungkan nih. Kenapa? Karena kan inflasi teman-teman ya. Otomatis harga mereka kan naik nih ya, harga-harga makanan tuh kemungkinan bisa naik dan profit mereka pasti naik. Sedangkan mereka punya stok, kalau misalnya kalian perhatiin laporan keuangannya, mereka punya stok bahan baku dan segala macamnya tuh masih dapat di harga bawah mungkin gitu ya. Jadi secara bisnis mereka bagus gitu loh. Oke. Dan secara produk juga siapa sih yang nggak pakai produk Unilever gitu ya. Jadi saya waktu beli itu saya udah tutup mata aja, saya lupa malahan ya. Walaupun saya belinya nggak banyak nih Unilever nih. Untuk Unilever sekarang sih kalau menurut saya, kalau kalian mau averaging di Unilever sih masih bagus banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lebih aman lagi ya belinya masih di 4.800-an gitu ya. Tapi kalau sekarang udah ketinggalan, kalian willing buat ngambil risk itu ya silahkan, monggo ya kalian masuk. Karena target saya untuk Unilever sih jujur aja ya masih jauh teman-teman ya. Yang terdekat itu di 6550, itu target saya terdekat ya untuk Unilever gitu loh ya. Jadi semoga aja bisa sampai ke 6550. Kalau misalnya dia di di harga 6.000 itu nanti saya BP stop lossnya saya naikin ke entry ya gitu ya, seperti itu. Oke, untuk Unilever seperti itu. Kemudian Saratoga. Nah, Saratoga ini juga sebenarnya saham yang secara valuasi dia tidak terlalu mahal teman-teman ya. Kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya kalian lihat laporan keuangannya, kalian lihat PR-nya, kalian lihat apapun itu, apalagi debt-nya juga dikit segala macam, ini perusahaan bagus sebenarnya. Cuma secara technicals-nya dia belum terlalu oke teman-teman ya. Jadi saya sih kalau Saratoga ini saya mendingan tunggu dulu deh di bawah lagi gitu ya, di 2150-an atau di 270. Kenapa? Karena dari segi sektor bisnisnya dia kan perusahaan finansial ya teman-teman, investment, perusahaan yang ya bisa dibilang venture lah teman-teman ya. Dan venture itu agak ke hit nih kalau misalnya kondisi sekarang ya, apalagi global seperti ini. Mereka pasti kena hit lah ya. Kalau secara logiknya seperti itu. Jadi saran saya sih ya mendingan kalau Saratoga tunggu aja deh di level bawahan lagi sedikit gitu ya. Kemudian berikutnya ada EMTK ya. Nah, MTK ini perusahaan media ya, banyak yang dan harganya sebenarnya sudah terlalu mahal dulu, apalagi yang kemarin mereka bikin berita lah, Deddy Corbuzier masuk sini lah, kemudian Raffi Ahmad juga masuk sini. Wah, itu kan nge-boom banget tuh ya, harganya langsung naik gitu. Tapi ternyata valuasi itu masih kemahalan gitu. Nah, sekarang dia berada di neckline dari double top besar ya. Double topnya kalian bisa lihat di top kiri, top kanan, ini neckline-nya. Pertanyaannya apakah dia bisa survive dari double dari neckline double top ini? Saya ragu sih, maksudnya saya belum terlalu pasti ya teman-teman ya. Ada chance dia masih bisa break ke bawah, dan kalau break ke bawah nih bakal perih ya teman-teman ya, bisa sampai ke 1325. Jadi saya agak ngeri sih kalau MTK. Secara sektor bisnisnya juga ibaratnya belum memberikan saya sesuatu yang memberanikan diri saya tuh buat ngehold ini gitu. Jadi ya mendingan saya cari dulu saham-saham lain ya, seperti itu. Bumi ya.
Bumi ini tiba-tiba menjadi primadona lagi ya setelah dia tidur di 50 cukup panjang ya teman-teman ya tidurnya. Oke, ini cukup panjang sekali. Cuman kalau misalnya kalian perhatiin ya si Bumi ini siklusnya seperti itu ya. Jadi ini saham kalau misalnya kalian pelajari saham Bumi ya, ini tidur tiba-tiba nge-spike sampai 500, jatuh lagi tidur, nge-spike lagi. Sekarang masih dalam tahap spike ya teman-teman ya sampai ke 270. Wah banyak deh nih berita tentang Bumi kalau kalian lihat ya. Bahkan ada yang bilang Bumi bisa sampai ke 2000 lagi katanya ya. Aduh itu optimis banget sih sebenarnya kalau Bumi ke 2000 lagi itu terlalu optimis sekali ya. Mungkin banyak orang yang sudah nyemplung di Bumi ini ya. Cuman kalau misalnya kalian perhatiin si Bumi ini dari segi fixed range volume price-nya ini di area sini sebenarnya banyak yang ngebuang teman-teman ya. Di area sini banyak yang ngebuang. Secara pattern dia pattern bullish nih. Ini ada bullish pennant seperti ini. Kalau misalnya dia bisa break ke atas, ini pennant bullish pennantnya jadi dan ini bisa sampai ke 431. Cuman kalau skenario saya mungkin teman-teman ya, ini mungkin akan ada satu impulsif lagi ke atas ya. Tapi impulsifnya akan berhenti di double topnya ini dan kemudian dia ngeform namanya double top seperti ini ya. Jadi apakah Bumi oke? Ya kalian takar dulu resikonya sendiri deh. Kalau mau targetnya sampai 250 mungkin masih bisa. Stop lossnya 133 ya. Memang saham seperti ini antara stop loss dan take profit itu akan tidak terlalu rasionya akan mepet gitu ya. Jadi silahkan kalian tentukan sendiri ya. Nextnya ada Temas teman-teman. Nah untuk Temas ini kalau misalnya kalian perhatiin dia sudah ada satu impulsive movement di sini dan retracement di retracementnya ini masih sehat teman-teman ya. Dia tidak bisa bergerak lebih rendah atau close di low-nya candle bullish ini yang besar ini ya. Jadi ini masih sehat, kemudian dia digas lagi ke atas. Kalau si Temas ini kemungkinan masih ada chance teman-teman ya, dia itu akan ditendang lagi ke atas ya. Target pertamanya itu ada di order block sebelah sini ya. Kalau misalnya kalian perhatiin ini ada order block di sini. Dan kalau misalnya kita mau lihat fix range volume price-nya, kalian bisa tariknya seperti ini aja ya. Oke, nah kalian bisa dapat gambaran tuh kira-kira gimana ya. Nah di order block yang saya bilang tadi ya teman-teman itu dekat sama area yang menjadi structure di sini. Ini kalau ada structure di sini, kalian bisa lihat ya di sini ada banyak buyer yang mana bayarnya itu begitu turun ke atas ini kemungkinan akan di reject. Kenapa? Karena orang-orang sekali lagi average teman-teman ya. Jadi dia mau BEP-in posisi loss mereka yang udah kegerus lama kayak gitu loh ya. Oke, untuk Temas sih seperti itu. Targetnya masih ke 2200 pengen deket ya. Stop lossnya kalau misalnya kalian mau entry sekarang sih di 1685 sih cukup kayak gitu. Oke. Nah teman-teman itu semua sudah gue bahas ya. Jadi sekali lagi semoga apa yang gue share di sini bisa bermanfaat buat kalian. Dan juga jangan lupa kalian bisa subscribe nih teman-teman ya channel ini. Kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, kalian juga bisa komen dong ya. Saya kalau misalnya kalian komen aktif di kolom komentar itu saya seneng banget. Pasti saya jawabin. Kalau misalnya minimal saya pasti kasih respon lah teman-teman ya seperti itu. Jadi kalian bisa komen di bawah dan juga jangan lupa buat nyalain notif nih. Jangan cuma subscribe doang tapi nyalain notif supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau misalnya gue lagi upload video supaya kalian tidak ketinggalan ya seperti itu teman-teman. Dan juga sekali lagi kalian bisa bantuin gue untuk like video ini supaya algoritma YouTube itu bisa ngebaca, jadi video gue bisa berguna buat orang-orang yang lainnya gitu ya. Thank you sekali lagi teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye. Good luck buat trading kalian. Bye bye.